Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi sama Mia Amalia Lutfia. Di sini saya akan menjelaskan tutorial untuk menganalisis dataset menggunakan software dari ImageG dan Origin Lab. Nah, teman-teman, tujuan dari analisis dataset ini yaitu supaya kita dapat mengukur atau mendapatkan ukuran dari partikel yang akan kita analisis. Nah, hal tersebut bisa kita lakukan dengan menggunakan aplikasi ImageG. Nah, data yang akan kita dapat nanti itu berupa ukuran partikel, lalu bisa kita jadikan sebagai data untuk mengukur distribusinya dengan menggunakan aplikasi Origin. Nah, teman-teman, langsung aja di sini kita punya aplikasi ImageG. Langkah pertama itu ialah kita buka dulu file, kita klik open. Kemudian kita pilih gambar. Kita pilih dulu gambar. Nah, ini kita klik open. Nah, teman-teman, ini adalah gambar yang akan kita analisis. Nah, untuk setelah muncul gambar itu, ini kan gambar ini tuh belum dikalibrasi ya. Nah, cara untuk mengkalibrasinya itu yaitu dengan klik analyze, lalu klik set scale, kemudian klik remove scale. Klik OK. Nah, udah nih teman-teman. Lalu kita klik zoom yang ini ya. Nah, si gambar ini. Lalu kita klik garis miring ini. Nah, ini tuh kita ukur ya teman-teman. Nah, supaya bisa lurus, sambil kita klik shift. Lalu kita tarik. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau misalkan udah lurus, nanti kita klik analyze lagi. Lalu kita klik set scale lagi. Nah, ini distance in pixelsnya udah ada. Lalu known distance-nya ini kita rubah. Nah, di sini kan 1 μm. Kita rubah ke nanometer ya teman-teman. Dimana 1 μm itu sama dengan 1000 nanometer. Seperti itu. 1000. Nah, unitnya ini kita rubah jadi nanometer. Lalu oke. Nah, teman-teman lihat di sininya ya. Nanti dia udah berubah jadi nanometer seperti itu. Ini bisa kita bisa kita zoom in lagi kayak gini. Nah, kalau udah teman-teman, kita akan membulet-buletin ya. Kalau saya bilangnya ngebulet-buletin si gambar ini. Nah, caranya itu kita zoom juga. Kita zoom dulu. Nah, kayak gini. Di sini saya akan memberitahu cara ngebulet-buletinnya. Kalau gitu langsung aja kita klik ini oval. Ntar kita zoom lagi ya. Nah, kita klik oval. Nah, nanti ini kita misalkan ambil yang ini ya. Nanti itu ini disesuaikan ya teman-teman. Terus pada saat ngebulet-buletinnya itu teman-teman diusahakan jangan terlalu dekat antara jarak yang satu dengan jarak yang lainnya, seperti itu. Nah, kalau misalkan udah, nanti teman-teman klik analyze, klik measure. Nah, ini kan udah muncul nih. Nah, kalau udah begini langsung kita ke edit. Saya sudah dapat 40 data ya, bisa dilihat di resultnya di sini. Nah, setelah itu kalau misalkan udah nih, kita akan ke fokusin dulu ininya. Caranya di ini klik rectangle sini. Sudah diklik ini, lalu kita fokuskan dulu.
Nah, kalau misalkan udah difokuskan gini, lalu kita klik image. Setelah klik image, lalu klik duplicate. Oke. Nah, ini ya teman-teman hasil si duplikatnya. Nah, kalau udah kayak gini, kita langsung klik proses. Nah, udah klik proses, langsung klik FFT. Kemudian dari FFT ini kita ke bandpass filter. Nah, ini lalu klik OK. Nah, udah kayak gini teman-teman. Nah, kalau udah bulat-bulatnya ini kelihatan ya, lalu kita klik image lagi. Setelah klik image, kita langsung ke adjust. Nanti langsung ke setelah dari adjust ini kita klik threshold. Nah, kayak gini teman-teman. Nanti ini bisa kita rubah aja ya, mau jadi gimana, kita BW. Kayak gitu. Nah, teman-teman, setelah kita sudah di threshold seperti ini, nanti itu kita klik analyze, langsung ke analyze particles, kemudian akan muncul seperti ini. Lalu kita save. Nah, ini kita save resultnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman, yang hasil result tadi itu kita save, kemudian nanti hasilnya ini akan berbentuk Excel seperti ini. Nah, di sini tuh kita ada nilai area, ada nilai min, dan max. Nah, teman-teman, di sini kita itu membutuhkan nilai R2, R kuadrat, maksudnya, R kuadrat. Setelah R kuadrat itu kita juga perlu data R, jari-jari. Lalu kita juga perlu data D, diameter. Nah, teman-teman, untuk rumusnya R kuadrat ini itu adalah sama dengan buka kurung area 1 ini, kemudian dibagi PI. Nah, ini PI, kemudian seperti ini, kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu untuk mencari nilai jari-jarinya, rumusnya itu adalah sama dengan SQ. Nah, ini SQRT ini. SQRT dalam kurung ini nilai R kuadrat ini di pangkat sudah begini. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian itu mencari rumus dari nilai D, di mana rumusnya itu adalah ini ya, 2 dikali nilai dari si R-nya. Lalu kalau udah seperti ini, langsung kita drag. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau untuk ininya sudah didapat semua, lalu kita step berikutnya itu akan pergi ke origin, dimana pada saat di origin itu yang akan diblok itu adalah nilai dari si diameter ini ya teman-teman.
Selanjutnya kita akan memblok nilai si diameter ini, Ctrl C. Nah kemudian kita langsung pindahkan di origin ini yang di sumbu Y. Nah, kayak gini teman-teman, kita copy lalu kita paste. Nah, ini jangan khawatir, kita langsung geser aja, bakal keluar angkanya. Nah, teman-teman kalau udah kayak gini, langsung di blok si nilai ini, lalu diklik kanan, lalu kita ke plot, kemudian ke statistik, kemudian ke histogram. Nah, akan muncul histogramnya seperti ini teman-teman. Kita maximize aja, lalu kita klik 2 kali di histogram tersebut. Nah, kemudian ini biarkan saja seperti ini. Ini klik OK. Nah, kalau misalkan udah teman-teman, selanjutnya kita klik pada histogram ini, lalu kita klik kanan, lalu kita pergi ke go to bin worksheet. Nanti di sini akan memproses. Nah, akan terdapat nilai ini ya teman-teman, bin centers dan bin counts. Nah, kedua nilai ini kita blok. Nah, kemudian klik kanan, kemudian di plot, kemudian di line, kemudian kalau udah plot, lalu ke kolom, langsung ke kolom. Nah, akan muncul data seperti ini. Nah, nanti ini kita hapus dulu, kita ganti jadi diameter. Dan ini kita ganti menjadi frekuensi. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman langsung klik sekali aja di sini. Nanti langsung klik analysis, langsung ke fitting. Kalau udah fitting, langsung ke non-linear curve fit, langsung open dialog. Ditunggu sebentar. Nah, akan muncul data seperti ini. Nanti di function selection-nya, di kategori ini kita rubah menjadi peak function. Nah, habis itu function-nya dirubah menjadi log normal. Nah, teman-teman, kalau udah dirubah seperti ini, nah, ntar jangan lupa ini advance-nya kita rubah juga. Kita cari quantity. Mana quantities? Nah, quantities to compute. Ini kita klik, lalu kita ke fit statistik. Nah, dari fit statistik ini kita ke R square COD, langsung di checklist. Nah, kalau udah teman-teman nanti di fit, nanti akan muncul data. Ini no aja. Nah, teman-teman nanti akan muncul data seperti ini. Ya, akan muncul data seperti ini. Kemudian kita langsung minimize dulu, kita kembali ke data yang ini, kita maximize. Nah, kita pergi ke fit NL1. Nah, teman-teman di sini akan keluar nilainya. Nah, kita cari nih. Nah, ini yang ingin kita tahu, yaitu ada nilai R square-nya, R square COD itu 0,95377. Nah, teman-teman, nilai R square ini apabila semakin dia mendekati 1, itu berarti tandanya sudah bagus, karena R square ini dia mengindikasikan besarnya variabel independen. Jadi, semakin dia mendekati angka 1, maka model regresinya pun akan semakin baik. Nah, apabila nilai dari R square ini di bawah 0,95 atau di bawah 0,9, dia berarti terdapat kesalahan mungkin dalam pengolahan datanya, jadi bisa dicari lagi. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman, bisa kita langsung save aja si data yang udah kita cari ini dengan caranya klik save project seperti itu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga membantu. Terima kasih.